guys ya, selamat siang semuanya. Untuk sementara waktu vlog saya ambil alih. Yang punya tuh dia. Cik. Dan ini pertama kali ya saya suruh ngevlog sama beliau itu. Cik. Yuk, dan wish you a ya, kali ini saya disuruh bawa ya. Disuruh cobain gimana katanya knalpot barunya kalau orang lain yang bawa. Kalau soal suara cukup besar ya, karena ini ukurannya beda dengan yang sebelumnya. Untuk soal tampilan ini udah sangat oke karena masuk di body. Dan kita ngikut rombongan ini ya guys ya, nggak tahu rombongan siapa. Ikan pada kemana guys? Ini libur panjang, kalian gak kemana-mana ya. Orang lain nih. Ini yang namanya touring ya guys ya, bukan diam aja di rumah. Kalau suara dibandingin sama knalpot di depan lebih besar yang ini. Untuk suara dari knalpot Kenshiro ini keras tapi tidak terlalu bikin pengendara atau orang lain pengang ya guys ya. Itu tergantung dari kalian juga bawanya gimana. Tapi kalau misalnya malam itu kan sunyi juga, pasti kerasa lebih kenceng. Saya disuruh sama beliau untuk nggak boleh sampai 100 katanya. Kaget ya semua. Atau guys, kayaknya orang jauh dia tuh. Kalian yang sedang berliburan jauh touring atau kemanapun, utamakan keselamatan guys ya. Utamakan keselamatan, nikmatin saja perjalanannya tanpa harus ada yang dibawa buru-buru. Anjir, suka banget aja suaranya. Kalau ditanya aman nggak dari polisi bang, 50-50 ya guys ya, nggak mungkin nggak semuanya aman gitu. Ada yang bilang aman karena ada beberapa minimalnya, ada yang bilang kayak ini bukan standarnya, nggak aman. Tapi selama dipakai di perkotaan aman-aman aja guys, tidak jadi masalah. Yang penting bawanya bijaksana guys, jangan terlalu ditarik gitu. Kita harus hormati sesama pengguna lain.
Ini saya nggak tahu ya beliau dapat harganya berapa. Soal harga mungkin kalian bisa tanyakan guys ke Widi DHD soal harga knalpot ini. Ini nggak tahu lokal, kayaknya lokal lah. Kalau nggak salah, setahu saya sih lokal gitu. Untuk suara ya guys ya, kalian dengar kan? Untuk suaranya begitu. Kalian bisa dengarkan ya guys ya, kalau di bawah kencang itu gimana suaranya. Nggak boleh sampai 100 katanya, nggak boleh sampai 100. Sesekali boleh lah ya. Oh, saya lupa lagi tadi ketemunya lagi di mana. Tidak bisa terlalu miring, takut gastruk. Cuma ini knalpot ini nggak gampang meledak-meledaknya, nggak kayak knalpot sebelumnya itu gampang meledaknya. Kalau dari bawah ya terlalu kencang langsung diturunkan pasti meledak. Kalau ini tidak terlalu. Itu ya kalau misalnya dipakai lama-lama mungkin bakal sama. Berisik juga ya guys ya. Gak bisa ngetes suara lebih dalam ya guys ya, karena ini jalan cukup padat, cukup ramai. Jadi kita kalau ada kosong coba tarik, kalau nggak bisa ya segini adanya. Nah, untuk suaranya. Kalian diperpanjang udah touring kemana? Touring lah guys, banyak tempat yang harus kalian tuju gitu. Mumpung masih muda ya nggak? Betul nggak? Mungkin nanti kalau misalnya ini kurang, saya bawa ke Garut mungkin biar lebih tahu. Kalau beliau setuju dan boleh dibawa ke sana. Bingung guys, mau ngomong apa guys? Gak terbiasa ngomong depan kamera sambil mengendara. Kalau ngobrol di intercom bisa ya, coba kalau kayak gini gimana, bingung ya. Satu ngomong, satu fokus ke depan.
Jadi gini guys, garis kuning tidak putus-putus kan tidak boleh mendahului, terkecuali kalau di depannya itu memadai seperti nggak ada pengendara lain, kalian boleh itu masuk. Tapi kalau misalnya ada, tahan dulu. Nah, contohnya begini, kalau di sana kosong kita bisa masuk. Ada, tapi tetap utamakan hati-hati ya guys ya di jalan. Karena kita hati-hati pun orang lain belum tentu. Tapi kita sambil jalan-jalan aja ya, motoran aja gitu kan, biar nggak terlalu ini. Aduh, lihat guys, banyak kali orang-orang nih pada liburan. Biasanya mereka ke Pangandaran biasanya, karena kan besok tanggal merah, hari kemerdekaan juga, banyak yang libur. Ini rem belakangnya agak Senin Kamis ya guys ya. Jadi mesti hati-hati, harus seimbang. Pegel guys, karena kemarin habis mini touring ke Pangandaran sama kawan-kawan yang lain, 2 hari 1 malam. Tapi belum seramai kayak sekarang. Ini juga kalau boleh mah pengen dibawa ke Bandung guys. Silakan, ini motor utama beliau gitu. Jadi kalau misalnya saya bawa, beliau pakai apa? Pakai unta kan nggak mungkin. Untuk suara segini di kecepatan 80, kalian bisa dengar ya tuh suaranya ya. Tuh. Ini termasuk santai guys, 80 itu. Jadi suaranya tuh nggak terlalu bikin pengendara atau boncengers pengang itu telinganya. Masih dalam batas normal, cuman kalau kalian perjalanan jauh di atas 5 jam, mungkin ada sedikit nanti ketika berhenti kuping agak gimana gitu. Pasti kalian tahu lah, apalagi yang pakai knalpotnya lebih besar dari ini kan, suaranya pasti seperti itu. Tapi kalau kalian touring guys, itu kan sepanjang jalan, apalagi sama teman-teman kan, pasti nariknya lumayan gitu, karena ngejar sesuatu atau biar selaras untuk kecepatannya gitu, biar nggak ketinggalan. Kaget guys, ada orang guys. Kalian touring paling jauh kemana guys? Saya belum pernah paling jauh kemana. Belum waktunya bisa touring jauh. Nanti suatu saat mungkin. Suatu saat mungkin bisa. Kereta guys. BTW saya seumur hidup belum pernah naik kereta itu. Udah sekali itu pun pas masih kecil. Kalian kalau
touring nggak mau capek ya guys ya, kalau pengen udah di tempat aja gitu langsung pakai motornya, cuma kan feelnya beda gitu. Kalian bisa nih touring tapi di towing dulu gitu, atau pulangnya di towing gitu. Kalau saya pribadi mendingan berangkat naik motor sampai tujuan, main di tempat tujuannya gimana, kemana-kemana, nah, pulangnya towing, naik kereta pulangnya gitu. Itu kalau saya guys ya. Kalau kalian kan mungkin bisa pulang pergi gitu. Cuma kan untuk mau efisiensi, kayak misalnya habis touring, wah besok harus kerja nih jam 7, kan nggak, kan pasti di jalan kalau saya jam 7 begitu, kalian pasti di jalan langsung narik gasnya kayak orang balapan gitu. Jadi lebih baik pakai towing, pulang kereta, motor nanti diantar. Ya mungkin agak budget lebih ya guys ya, saya soalnya belum pernah gitu, cuma ya pengennya sih begitu. Kita coba ya guys ya. Biasanya di perkotaan sini ada polisi, kita juga mencobalah aman nggak sih knalpot kayak gini dibawa ke perkotaan, atau jadi masalah kena tilang gara-gara knalpotnya. Wah ini knalpot tidak standar, ya memang tidak standar, cuma kan kadang suara juga berpengaruh gitu, biar sama-sama enak aja. Ini kita bawa guys ke, ini BTW mau ke Ciamis ya, BTW mau ke Ciamis, ke kota Ciamis. Kalian pasti yang touring tahu di mana di mana orang, para pengendara atau yang suka touring kadang suka kena tuh di mana posnya gitu. Cuma ya nanti kalau kalian mau tahu lebih, tanya Widi di HD. Kita coba dulu aja guys bawa ke sana tuh, biar tahu, kayak biar ada gambaran. Masih nge-record ya? Oke, masih. Takutnya saya capek-capek ngomong nggak ke ini guys. Kayak beliau beberapa kali ngomong sepanjang jalan, nggak kerekam suaranya. Standby 80 aja lah biar suaranya stabil juga tuh guys. Tuh guys, kalian kalau naik mobil jangan begitu ya. Ini biasanya tempat anak motor di sini juga kalau nge-race. Kita ngobrol santai guys ya, bingung juga mau bahas apa gitu. Minim ini, maksudnya minim pengetahuan juga. Saya soal motor itu tahunya hanya sedikit gitu, hobi tapi nggak tahu gitu, nggak tahu urusan permotoran gimana gitu kan. Tapi suka motoran, jatuhnya kayak gimana tuh? Nggak tahu perihal motor tapi suka motoran itu. Sepertinya sebenarnya di depan macet guys. Biasanya di sini
kalau weekend tuh macet karena di depan tuh ada pool tempat bis, rest area bis gitu. Jadi dari arah depan tuh kadang suka ada yang keluar, ada yang mau masuk tuh, jadi sering gitu. Tapi kalau hari biasa tuh di sini nggak pernah macet, pasti selalu kalau misalnya hari weekend pasti selalu macet di sini. Macet karena di depannya tuh bis guys, di depan bis juga kan. Kalian tuh gini ya kan, kalau ada orang macet tuh harus lewat kiri aja bang. Iya lewat kiri, tapi kalau kanannya kosong ya lewat kosong aja, lewat kanan maksudnya. Tuh guys, banyak bis gitu kan. Jadi kalau weekend tuh di sini ramai, banyak yang berhenti itu. Makanya di sini kadang gantian masuknya sama pengendara lain kayak gini nih. Tuh sebenarnya tuh di sini kosong loh, itu kosong, cuma di situ aja macetnya. Kita coba ya guys ya. Ini kalau masih nge-record kita coba dulu guys sampai pos polisi sampai di mana tempat kadang orang bilang di situ langganan pasti kena tuh kalau pakai knalpot. Kita coba dulu guys untuk membuktikan betul nggak kata orang-orang tuh. Kita tetap di jalan utama ya guys ya, nggak lewat jalan tikus atau apa gitu. Kita usahakan lewat jalan utama biar kalian teman-teman tuh kalau dari jauh, orang jauh kan pasti lewat jalan utama gitu, cuma segelintir aja yang tahu gitu jalan aman tuh di mana. Tapi untuk knalpot Gen Zero ini untuk tampilannya meskipun suaranya begini tidak mencerminkan kalau suaranya tidak mencerminkan penampilannya tuh seperti knalpot racing pada umumnya gitu. Masih apa ya, ibarat kata suara garang tapi penampilan ramah gitu. Maksudnya masih sopan gitu. Kalau suara kan kayak gini. Jadi kalau untuk suara masih gede, tapi untuk tampilan dari knalpotnya sendiri tuh ramah gitu, standar aja, udah kayak standar bobokan gitu loh guys. Nah kalau misalnya kayak gini, kalian kalau lewat kiri juga mesti hati-hati guys, karena kan kendaraan besar tuh kadang apa ya, blind spot itu ke kiri itu nggak kelihatan kalau kalian mau lewat. Kalau mereka ini kan yang pakai mobil kan pasti di kanan semua jalurnya, jadi kayak gitu. Jadi ya hati-hatinya aja guys, kalau misalnya dari kiri kita harus hati-hati juga karena kan takut dari kanan pasti motong gitu. Terima kasih. Oh ini banyak kayaknya udah nggak rata gitu. Jadi nggak stabil kalau belok. Mungkin nanti saya menyarankan ke beliau untuk pakai MP27 ya guys ya, karena beliau juga suka balapan.
Sebenarnya kalau ngetes kayak gini tuh agak deg-degan ya guys, apalagi daerah perkotaan gitu, yang dimana kota ini tuh untuk knalpot racing tuh agak ternotis gitu. Gitu. Oh, masih nge-record ya guys ya, aman. Tapi ini kenapa untuk knalpotnya sendiri itu agak sedikit meledak-meledaknya. Ada suara meledaknya tapi nggak sekencang yang beliau pakai sebelumnya gitu. Kalau yang sebelumnya dipakai tuh meledaknya tuh meledaknya tuh lebih apa ya, lebih pecah gitu. Kalau ini masih tergolong normal gitu. Untuk apa, kalau kita nariknya stabil juga suaranya tetap besar ya guys, sedikit besar, mungkin karena kanan kirinya bangunan jadi suaranya lebih keluar, apalagi kalau misalnya malam itu pasti keluar. Kalian kalau di sini beloknya hati-hati ya guys ya, kena tekor juga di sini. Kenapa nih guys? Kenapa deh? Nabrak ya?
coba ke depannya guys ya, lalu putar balik apakah aman. Kalau misalnya POV-nya ini dari luar kota, kalian mau masuk ke arah mana, ke Jawa Tengah atau Pangandaran, apakah aman gitu. Kita coba dulu ya guys ya, mudah-mudahan. Aku mundur. Kita coba putar balik di depan aja, kalau di sini kan susah juga. Kita coba putar balik di sana, terus ke depan lagi gitu. Ini kalau misalnya POV dari kalian yang pakai knalpotnya bukan standar dan mau masuk kota atau ke daerah manapun gitu kan, karena kan ada beberapa dari kalian yang tahu misalnya oh kota ini gitu kan rawan gitu, aman, harus jalan tikus atau gimana. Dan ini untuk suaranya guys ya. Nah gitu guys untuk suaranya guys, kita harus ancang-ancang dulu guys. Mudah-mudahan gak kena ya guys ya, harusnya gitu. Itu kenapa ya? Kenapa deh? Harus hati-hati guys, kita harus lihat kanan kiri juga kan. Guys, ini POV kalau kalian dari luar kota mau masuk ke kota ini. Untuk suara masih ada loh guys, ini jadi aman. Meskipun kalian mau geber-geber gitu kan, ya jangan geber-geber pasti. Nah, kalian tuh tahu kan kalau kota ini tuh gimana bagi anak touring gitu kan. Pasti kayak, wah bang jangan lewat situ, mending lewat jalan tikus. Nah, ini POV aja guys. Ini hari Minggu BTW. Uish. Banyak yang pulang dari arah sana guys, mereka pada pulang. Nanti kita coba tarik guys, kebetulan di Kota Ciamis ini ada jalan one way besar, jadi kita bisa coba-coba. Cuma utamakan dulu keselamatan. Kalau jalannya rame, kalian jangan coba-coba, karena kan kita nggak tahu dari pengendara mana yang dari arah kiri dia mau belok kanan ataupun sebaliknya dari kanan mau ke kiri gitu. Meskipun jalannya gede itu seperti itu kan dua, kalian tetap utamakan hati-hati guys. Tarik sedikit boleh lah ya. Cuma di sini enak guys, jalan tuh dua gini, kalian bebas mau ambil apa aja, cuma jangan zigzag gitu. Zigzagnya tuh lihat sikon gitu. Kalau misalnya sepi gitu,
Ya kalau dari sini kalian kanan kanan aja terus, jangan kanan kiri gitu. Banyak guys ya. Kita coba tadi guys ngomong kosong sedikit. Nah, gitu guys suaranya guys. Temennya guys ya, weekend nggak ada nggak jadi guys. Ya. Ini kan kalau misalnya kalian mau pelan, usahakan di kiri guys ya, nggak ada hak sih ya, lebih baik di kiri gitu. Kalau di kanan takutnya bikin orang kagok gitu. Gini set jangan kayak dia guys tadi guys, mau udah ke kiri dia mau banting kanan, jangan ditiru ya guys, bahaya juga itu teman-teman. Masih ikut, masih. Kita coba tarik lagi ke sini, one way cukup panjang ya sampai sana ya, jadi kita bisa coba sedikit. Ya. Nah guys, ini apakah aman melewati pos di depan gitu kan? Di depan juga ada polisi yang jaga guys, sedang bertugas di hari Minggu itu. Kalian juga pasti tahu kan, beliau itu pakai motor merah putih yang kadang orang-orang touring kadang suka kena gitu. Ya mungkin karena ada salah lain hal yang udah jelas pasti knalpot gitu. Jadi kita mesti tahu guys, mesti bijak gitu kan. Bijak dalam berkendara mau dimanapun. Cuma guys aku kayak capek ngomong tapi bingung mau ngapain. Ke kanan guys, soalnya anak baik dan soleh ini belum makan dari kemarin sore itu guys, banyak yang touring. Wow. Sih happy wedding. Dari guys ya, aman ya guys ya. Ini bukti pakai knalpot racing lewat kota, lewat beberapa tempat yang kalian pasti tahu. Kalau touring ke Jawa Tengah, Pangandaran atau Bromo sekalipun mesti lewat sini, kecuali kalian lewat Pantura. Kalau lewat selatan pasti udah aman loh ya ini itu. Untuk suara ya tergantung tergantung telinga kalian gimana.